Dengan lancar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Desi. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Riot. Yang saya hormati para pengurus atau perwakilan Arkindo seluruh Indonesia. Yang saya hormati para panitia, juga para peserta anggota Arkindo yang hadir di dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka mengadakan acara FGD. FGD ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 Tahun 2021 beserta turunannya dan anggaran dasar rumah tangga. DPP Arkindo wajib melaksanakan pembinaan anggota kepada anggotanya. Nah, pada hari ini mudah-mudahan kegiatan FGD yang akan kita laksanakan ini dengan tema pekerjaan gedung industri. Bagi para peserta, mudah-mudahan khususnya kepada teman-teman pengguna jasa konstruksi ataupun yang disebut kontraktor, dengan adanya nanti paparan dari Pak Riot, mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu dan menyerap ilmu dari narasumber kita untuk kita gunakan di pekerjaan kita nanti. Hanya itu aja, dan saya berharap kepada para peserta yang hadir di siang hari ini tetap mengikuti sampai akhir. Dan sebelumnya saya atas nama panitia atau Dewan Pimpinan Pusat Arkindo memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenangkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini. Nah, sebelum saya tutup, kita buka dulu ya. Kita buka dulu sekarang. Saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Reza atas sambutan sekaligus membuka acara, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak narasumber kita, yaitu Pak Riot Hardane. Apa kabar, Pak? Baik, Bu Ambar, suara saya bisa didengar nggak? Mantap, kedengeran. Mbak Desi, tolong dibantu disorot Pak Riot. Sorot tuh Pak Riot tuh. Pak Riot mohon untuk Nah, gantengnya kelihatan kan? Belum mandinya, Pak, Pak apa ya. kabar? Sehat, Bu Ambar. Baik, Pak. Mohon maaf, kita langsung mulai ya, Pak ya, pemaparan materinya, Pak. Baik. Oke, Nanti Pak. Dan ruang videonya, silakan. Iya, Pak. videonya nanti saya boleh di ini aja ya. Saya Di close share aja ya screen. supaya sinyalnya ini Ya, lebih ya, baik. kita bantu dari sini ya, Pak. Nggak apa-apa, share screen-nya dari saya juga boleh. Oh, gitu. Cuman video saya tutup aja ya. Oke. Oke. Mbak Desi dibantu. sudah bisa untuk share screen, Pak. Ya, sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Dah, Sudah, Pak. mantap. Sudah full screen belum, Pak? Sudah, Pak. Belum, deh.
Sebelah kiri masih ada Pak slide-slide-nya. Geser, geser. Geser ke kiri. Ini Nah, Yes, udah udah, cukup, Pak. cukup. udah ya? Oke, dikit lagi. Hah? Dikit lagi ya? Udah pas tuh. Udah pas ya? Udah pas ya? Ya. Boleh Pak, dimulai Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Reza Syah ya, Ian sebagai Ketum DPP Asosiasi Rekanan Konstruksi Indonesia. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Ibu Desi Mayasari ya, dan juga Bapak Sekretaris Pak Edo Susilo untuk mempersingkat waktu. Maka kita mulai saja kegiatan FGD ini. Kebetulan topik yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah tentang pekerjaan gedung industri. Sebelumnya saya juga mohon maaf bahwa slide-nya ini bukan gaya-gayaan ya Bapak Ibu, karena dibuat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya hanya karena lebih mudah mencari materi makalah untuk konstruksi itu di dalam bahasa Inggris gitu loh, sehingga kita tinggal memahami dan mengartikannya saja. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nah, pada paper ini dimaksudkan untuk tentang pekerjaan bangunan industri, yang mana bangunan industri ini kalau kita mengacu kepada SMKK ataupun sistem manajemen keselamatan konstruksi, ataupun kita berbicara tentang K4, keselamatan, keamanan, kesehatan, keberlanjutan, ada yang kita sebut namanya siklus hidup proyek. Nah, paper yang saya paparkan di sini itu kalau dalam siklus sebuah proyek, kalau menurut SMKK kan itu ada 7 siklus hidup proyek konstruksi. Yang pertamanya itu adalah adanya permintaan pasar atau kebutuhan yang dirasakan memang diperlukan. Kedua itu adalah perencanaan konsep dan studi kelayakan. Ya, yang ketiga rancangan rekayasa detail. Keempat, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi. Kelima, persiapan untuk penggunaan. Keenam, pengoperasian dan pemeliharaan. 7, pemusnahan bangunan. Nah, materi yang pada hari ini saya paparkan itu berada di siklus nomor 2, yaitu perencanaan konsep dan studi kelayakan. Nah, inilah yang kita coba untuk dipaparkan ya Pak ya. Nah, kemudian kita masuk kepada guideline atau pedoman dan kriteria untuk bangunan industri yang dikatakan optimum. Nah, ini seringkali nih pertanyaannya, apa sih bangunan industri yang optimum tersebut? Nah, bagi owner ya, owner ataupun yang pemilik modal, itu jawabannya tentu berbeda dengan engineer ataupun insinyur yang sebagai perencana atau desainer. Kalau owner ditanya, apa sih bangunan industri yang optimum itu? Adalah bangunan yang dia tepat fungsi, jadi tidak ada kendala, tidak ada retak, misalkan tidak ada retak pada lantai
slab lantainya, dan pada saat pelaksanaan biaya yang dikeluarkan oleh owner ataupun budget yang dikeluarkan oleh pemilik modal itu benar-benar efisien, sehingga bukan biaya yang over ya, biaya lebih. Oke, tetapi bagi engineer, tadi saya menyampaikan bahwa owner sebagai pemilik modal dan engineer sebagai desainer itu optimumnya berbeda. Kalau bagi engineer muda, saya mengklasifikasikannya ada engineer muda, ada juga engineer senior ya. Kalau engineer muda, optimum tersebut memiliki beberapa pengertian ya. Artinya dia merencanakan atau melakukan desain itu secara benar, dan bangunan industri tersebut dapat memikul beban-beban yang direncanakan. Jadi engineer muda itu hanya berpikiran atau mindsetnya itu yang penting bangunannya itu tidak kolaps, tidak failure, tetapi bangunan dapat memikul beban-beban yang direncanakan. Nah, sedangkan bagi engineer senior, pengertian bangunan industri yang optimum itu lain lagi daripada engineer yang junior. Karena yang senior itu dia merencanakan ataupun mendesain bangunan industri tersebut itu tuh memenuhi keinginan daripada ownernya atau pemilik modal. Pak, Dan pada ya, Pak Riot, gimana? mohon maaf. Ini karena bahasa Inggris nih ya Pak ya. Ini Ya, materinya masih di sini ya Pak, slide-nya ya? masih Atau Bapak belum pindah? belum. Oh iya maaf, lanjut Pak. Masih di slide nomor 1. Oh gitu, Saya iya. lanjutkan. Siap, maaf Pak. Ya, jadi untuk engineer yang senior, selain dia memenuhi keinginan daripada pemilik modal, pada saat pelaksanaan konstruksinya, dokumen-dokumen yang bisa kita bedakan menjadi gambar konstruksi itu tuh dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan tepat oleh pelaksana di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke slide nomor 2. Slide nomor 2 ini adalah guideline ataupun pedoman yang harus kita pahami bersama. Bagaimana bangunan industri tersebut kita rencanakan ataupun kita desain. Nomor 1 adalah identifikasi daripada kemauan daripada klien ataupun kemauan daripada pemilik modal, ya kan? Jadi pertama-tama ya tentu kita harus mengetahui ya klien kita ini siapa itu loh. Karena kalau kita tidak tahu kliennya siapa, nanti menjadi susah untuk berkoordinasinya. Siapakah pemilik bangunan industri tersebut nantinya? Apakah klien kita ini general kontraktor ataupun fabrikator ataupun vendor lain. Kemudian kita harus menentukan kebutuhan daripada user. User itu kalau di kementerian biasanya pengguna ya, pengguna jasa. Nah, kita melakukan identifikasi daripada kebutuhan klien ini tentunya dengan meeting ataupun rapat-rapat proyek ya. Karena tentu saja di rapat-rapat awal proyek ini sangat penting untuk dilakukan supaya perencanaan ataupun desain yang kita lakukan itu dapat benar-benar mengadopsi
keinginan atau kebutuhan daripada klien tadi. Nah, bisa itu dengan desain checklist ataupun daftar simak. Kalau di Kementerian PU biasanya mereka selalu berbicara dengan daftar simak. Nah, apa-apa saja contoh-contoh di tahap awal meeting ini yang perlu kita tanyakan kepada klien kita. Seperti terlihat pada slide ini, ada informasi tentang site, ada kondisi tanahnya seperti apa, layout daripada bangunan industrinya itu sendiri seperti apa, kemudian prefer base size ini nanti itu lorongnya itu ataupun jarak antara kolom-kolom itu seberapa lebar yang mau kita bangun, kemudian kedepannya apakah ada rencana untuk pengembangan, lalu ada nomor 6 loading docks, ada lokasi pintu, ada apakah dia menggunakan crane, lalu crane yang dipergunakan itu tipe dan kapasitasnya seperti apa, sampai pada nomor 18 adalah budget ya, budget untuk melaksanakan nantinya pekerjaan bangunan industri tersebut. Oke, building budget artinya bangunan yang akan kita bangun itu tentunya memiliki budget ataupun modal yang harus dikeluarkan oleh owner. Kemudian ada juga yang namanya engineering budget. Nah, engineering budget ini disinilah fungsi daripada perencana ataupun desainer untuk melakukan tugasnya dan juga memiliki biaya untuk jasa perencanaan yang akan dilakukan. Nah, ini di tahap kebutuhan identifikasi klien ini memang harus kita bahas gitu loh. Kita bahas dengan cukup komprehensif ya, agar nantinya pada saat pelaksanaan tidak ada yang namanya perubahan-perubahan desain pada proses pelaksanaannya. Kemudian salah satu pertanyaan yang harus kita kemukakan untuk owner ataupun pemilik modal, bagaimana kesiapan modal ataupun budget daripada owner untuk nantinya melakukan pembangunan industri ini. Apakah memang cukup siap atau seperti apa? Tentunya seringkali ketika kita berhadapan dengan owner, pasti ownernya akan bilang, oh kita siap. Namun dalam realitanya kan seringkali juga bahwa ownernya belum siap secara dana gitu. Kemudian kita melontarkan lagi pertanyaan, apakah bangunan industri tersebut dilaksanakan dengan budget yang ada ataupun budget yang seperti apa? Yang seperti nomor di awal tadi saya sampaikan tentang kesiapan modalnya seperti apa. Maka kaitannya terhadap bangunan industri itu dapat dilaksanakan atau tidak gitu loh. Kemudian rapat-rapat itu sangat perlu kita lakukan untuk mengantisipasi ya, agar budget daripada desainer ataupun perencana itu tidak membengkak. Seringkali dalam kenyataannya kalau perencana itu di tengah-tengah, oh ternyata ini banyak perubahan desain sehingga dibutuhkan tenaga ahli sesuai peruntukannya, ternyata budgetnya nggak ada. Nah, ini sering terjadi dalam kenyataannya. Lalu, ketika kita berbicara tentang identifikasi daripada kebutuhan struktural. Nah, ini struktural bangunan industri ini, garis besarnya kita harus memahami bahwa
apakah struktur bangunan industri ini nantinya seperti di sini dapat dilihat pada huruf A, nantinya apakah bangunan tersebut menggunakan kren apa tidak. Karena kalau dia menggunakan kren, maka hubungannya itu terhadap beban lateral ataupun kekakuan lateral. Nah, seringkali memang namanya bangunan industri itu seringkali dia menggunakan atau memakai kren. Tentunya bangunan industri yang menggunakan kren ataupun yang tidak menggunakan kren itu ada perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan desain ataupun filosofinya gitu. Kalau secara garis besar yang dapat saya sampaikan untuk bangunan industri itu, secara strukturnya balok itu apakah dia harus lebih kuat ataupun lebih lemah timbang kolom. Nah, ini harus kita pahami sebagai perencana, karena pada kenyataannya balok itu harus lebih lemah timbang kolom pada saat kita melakukan desain itu. Kemudian ketika kita bicara fondasi, namanya kren, ada beban kren. Kren ini kan bisa kita artikan sebagai beban siklik, atau kalau yang lebih ekstrimnya kita berbicara, karena Indonesia termasuk wilayah gempa, kita berbicara tentang gempa. Nah, apabila terjadi gempa, fondasinya harus bagaimana gitu loh. Nah, seorang perencana ataupun desainer harus memahami apabila gempa itu terjadi, fondasinya itu perilakunya elastik apa inelastik gitu. Pada kenyataannya, pada saat gempa terjadi, fondasi harus berperilaku sebagai fondasi yang elastik gitu. Kemudian fondasi tersebut didesain dengan beban maksimum dari struktur atas. Nah, namanya bangunan industri, tentu kita mempunyai atap atau kuda-kuda atap beserta komponen-komponennya. Nah, inilah yang diteruskan nantinya kepada fondasi. Sehingga sebaiknya agar lebih aman, tentunya fondasi kita desain itu dengan kekuatan yang lebih, supaya faktor keamanannya membuat kita lebih percaya diri gitu loh, bahwa apabila terjadi gempa, beban siklik, fondasi kita tetap kuat untuk menopang bangunan industri, bangunan kita. Kemudian seorang perencana juga harus memahami tentang ilmu kegempaan, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia wilayah gempa, maka struktur bangunan industri tersebut apabila terjadi gempa, ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa bangunan industri tersebut haruslah kokoh. Pengertiannya kan berarti ketika gempa itu terjadi atau susulan gempa terjadi, bangunan kita tetap berdiri gitu loh, dan layak berfungsi. Kedua itu adalah ductility, nah atau duktilitas. Apa nih duktilitas gitu atau ductility dalam bahasa Inggris ya kan? Duktilitas itu adalah kemampuan bangunan untuk mengubah kekakuannya gitu loh. Jadi dia mampu menyerap energi gempa serta menjaga bahwa bangunan industri ataupun struktur bangunan tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang berdiri dengan kokoh. Nah, itulah dua hal yang harus kita pahami apabila kita mendesain yang berhubungan dengan gempa. Kemudian apabila bangunan industri tersebut kita akan bangun di kondisi tanah yang kurang baik, tentunya tanah tersebut harus kita lakukan perbaikan ya, supaya bangunan industri tersebut dapat dibangun pada
site tersebut. Nah, sebenarnya tujuan perbaikan tanah itu dilakukan pada struktur kita tuh dia hanyalah untuk membatasi, deformasi yang terjadi. Artinya pergerakan semua komponen-komponen struktur dari fondasi, kolom, ataupun kuda-kudanya ketika kita bicara bangunan industri, itu semua tidak terdeformasi melampaui daripada yang sudah kita rencanakan itu. Karena tentu apabila dia melampaui deformasi yang kita rencanakan, ya berarti secara fungsi bangunan industri tersebut sudah tidak berfungsi ya, atau artinya menjadi kegagalan suatu bangunan gitu loh. Tadi deformasi itu kaitannya juga terhadap apabila tanahnya kaku setelah kita melakukan perbaikan, maka amplifikasinya itu menjadi besar. Ini kita berbicara masih terhadap gaya gempa yang terjadi ya. Oke, kita bicara ke item nomor 3, pemilihan atap ataupun kuda-kuda atap dengan material untuk dindingnya. Nah, ini seringkali pemilihan atap ataupun material dinding ini tidak dilakukan oleh engineer, karena memang pemilik modal lah yang mempunyai keinginan, kebutuhan bangunan industrinya mau dibuat seperti apa gitu loh. Jadi kalau kita berbicara bangunan industri, jenis-jenis ataupun tipe-tipe daripada atapnya sendiri itu berbeda-beda ya. Itu ada yang EPDM sistem ini merupakan etilen ya, panjangan dari etilen, propilen, diene, terpolimer. Jadi ini sebenarnya membran. Nah, ada lagi dia sheet metal. Nah, itu merupakan sistem daripada untuk komponen atap dari suatu bangunan industri. Terus pada umumnya ketika kita berbicara juga tentang dinding ataupun material dinding, itu juga memiliki impact atau pengaruh yang besar terhadap desain dari sebuah struktur yang kita lakukan. Jadi dua hal, pemilihan atap dan material dinding itu sangat berpengaruh terhadap desain struktur yang kita lakukan. Apabila sistem daripada atap yang nantinya akan kita bangun sudah kita pilih, demikian juga dengan dinding ataupun material dinding yang kita pilih sudah kita pastikan, maka desain daripada bangunan industri tersebut tinggal kita menentukan ataupun ownernya sebagai pemilik modal, dia itu mau berapa, apa istilahnya ya, mau berapa lorong gitu loh. Apakah dalam sumbu X, apakah dia mau 5 lorong atau 5 gang. Nah, tergantung daripada si pemilik modal. Oke. Nah, ini tadi nomor 4, pemilihan daripada ukuran lorong ataupun ukuran antar kolom ataupun gang yang dikehendaki oleh pemilik modal. Ini lagi-lagi seperti nomor 3 tadi,
pemilihan atap ataupun material dinding, ini sama juga halnya dengan jumlah daripada lorong yang dibutuhkan itu ditentukan oleh pemilik modal juga gitu loh. Jadi lorong ataupun ukuran daripada lorong ini sebenarnya sangat dikendalikan oleh beban gravitasi gitu loh. Jadi semakin besar beban gravitasinya, impact atau pengaruhnya terhadap lorong tersebut seperti apa gitu loh. Apakah pengaruhnya kolom ataupun tiangnya bisa langsing atau ternyata harus lebih besar. Nah, itu tergantung daripada beban gravitasi yang nantinya kita tentukan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk lorong ini, apabila kita berbicara terhadap kondisi tanah, itu tidak berpengaruh besar karena biasanya bangunan industri ini pondasi yang dipakai itu adalah pondasi dangkal. Jadi katakanlah untuk satu B ataupun satu gang itu lebarnya 9 meter gitu loh. Nah, 9 meter sampai dengan 12 meter. Kemudian di sampingnya juga kita bilang sama ukurannya 9 meter sampai 12 meter. Nah, ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap kondisi tanahnya. Nah, tidak punya pengaruh yang besar gitu loh. Karena apabila kondisi tanah yang kita hadapi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kondisi tanahnya kurang baik, berarti kan pondasi yang dipergunakan itu adalah pondasi dalam, ya kan? Pondasi dalam, kalau pondasi dalam artinya dia tidak akan mempergunakan banyak pondasi dalam ketimbang pondasi dangkal gitu. Namun untuk lebar daripada gangnya itu sendiri, kalau kita menggunakan pondasi dalam tentunya jauh lebih besar daripada pondasi dangkal gitu. Dan tentu juga secara ekonomi bangunan industri yang mempergunakan pondasi dalam itu jauh lebih ekonomis karena jumlah pondasinya yang dipakai tidak sebanyak pondasi dangkal. Tapi asumsinya kita harus paham dulu apakah slab lantainya itu menggantung, apakah slab lantainya tersebut berada di tanah atau at grade. Nah, itu sesuatu yang harus dipahami perencana juga. Gitu. Oke, kita masuk ke oke, ini. Tadi itu selection nomor 4 ya, selection of base size. Sekarang nomor 5, ini pemilihan daripada sistem framing. Artinya bangunan industri itu kan seperti yang kita ketahui itu banyak bangunan yang menggunakan sistem portal. Makanya dikatakan di sini framing system. Nah, sistem portal ini ada beberapa. Kalau di PowerPoint ini kita menyebutkan ada tiga sistem yang sampai saat ini dilakukan di lapangan. Namun yang lebih penting adalah pemilihan metode untuk menahan gaya-gaya lateral. Karena pemilihan metode untuk menahan gaya-gaya lateral ini nantinya itu akan berpengaruh terhadap dua hal. Yang pertama adalah ketika metode untuk menahan gaya-gaya lateral ini sudah dipilih, maka dari sisi owner itu dia harus berpikir
apakah ke depannya dia akan melakukan pengembangan gitu loh. Pengembangan bangunan industrinya itu apakah dia bangun di sampingnya, di belakangnya, di depannya. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan nanti ketika sudah didesain bahwa metode untuk menahan gaya-gaya lateral ini kemudian ternyata owner tidak bisa mengembangkan bangunannya gitu loh. Kedua, itu bagi engineer sendiri. Nah, bagi engineer itu perlu mempertimbangkan expansion joint ya. Expansion joint karena expansion joint ini bangunan tersebut apakah nantinya dia akan menggunakan X-bracing ataupun tidak menggunakan X-bracing. Nah, kalau kita menggunakan X-bracing itu silang ya, penahan silang itu seringkali untuk menahan gaya-gaya lateral ataupun aliran-aliran angin atau gaya-gaya angin. Itu harus kita pikirkan apabila dia nantinya ada pengembangan bangunan industri daripada owner. Nah, ini nih engineer benar-benar nih harus berpikir nanti terganggu nggak ketika dia ternyata harus menggunakan X-bracing, bisa apa enggak gitu loh. Jadi ini juga salah satu faktor yang harus dipahami oleh engineer. Kembali ke nomor 6, untuk desain daripada sambungan beserta komponennya. Intinya ketika kita sudah masuk ke desain ataupun perencana, perlu kita sadari bahwa kegagalan itu seringkali oleh karena human error gitu loh. Kita tidak berbicara tentang force major. Kalau force major kan memang karena alam lah. Tapi seperti yang sampaikan bahwa human error itu seringkali terjadi. Kenapa seringkali terjadi? Ya bisa saja pada saat kita melakukan perencana ataupun desain, aspek struktur ataupun aspek lingkungan kita kurang pertimbangkan dengan matang gitu loh. Misalkan kalau aspek lingkungannya, oh ternyata di site ataupun di lokasi bangunan industri kita ini dulunya tempat sampah berpuluh-puluh tahun gitu loh, sehingga lingkungan itu lingkungan yang tercemar oleh bahan-bahan kimia. Nah, ini kan perlu kita pahami apa sih jangka panjangnya pengaruh zat-zat kimia tersebut terhadap komponen-komponen, misalkan beton kita untuk fondasinya, lalu untuk baja kita, apakah korosinya ternyata lebih cepat daripada umur desain kita. Nah, inilah yang disebut dengan aspek lingkungan. Kemudian ketika kita bicara kegagalan tadi, itu juga disebabkan adanya penguasaan software ataupun alat bantu hitung, yang mana zaman ini kan para insinyur-insinyur muda tersebut sangat familiar dengan software gitu loh. Apakah itu software Tekla, Star Pro. Nah, sedangkan yang insinyur-insinyur yang sudah senior, dia belum familiar dengan software, masih konvensional. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi dalam prakteknya gitu loh. Kebetulan kemudian untuk mengantisipasi ataupun untuk mencegah terjadinya kegagalan desain tersebut, kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten sebagai perencana dalam mendesain dan
dalam pelaksanaan. Nah, kalau untuk pelaksanaan ini tentunya itu ada di kontraktor gitu loh. Jadi ketika kita konsisten dalam desain ataupun pelaksanaan, maka otomatis kita sudah melakukan yang namanya meminimalkan terjadinya kegagalan konstruksi gitu loh. Kemudian cara-cara ataupun upaya kita juga agar kegagalan desain ataupun konstruksi itu tidak terjadi, kita harus memegang teguh ya, memegang teguh teknik-teknik yang memang sudah kita punyai gitu, sehingga jangan kita melakukan rekayasa teknik, namun kita tidak memahami gitu loh inti daripada rekayasa tersebut. Karena nantinya kalau kita melakukan proyek-proyek pemerintah, itu menjadi sebuah temuan yang nantinya urusan administrasinya bakalan panjang gitu. Terus tadi sudah saya sampaikan di awal ketika kita melakukan desain ataupun perencana, ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu desain tersebut harus kokoh dan bangunan tersebut harus ductile ya. Nah, di luar negeri itu dia menjadi 4 gitu loh. Ketika melakukan desain itu otomatis dia tadi kokoh ataupun kekuatannya itu kuat. Tadi deformasinya itu adalah parameter-parameter yang harus kita pikirkan di dalam desain. Dua lagi hal baru yang di Indonesia itu belum familiar atau belum terbiasa adalah durabilitas dan keberlanjutan. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita berbicara desain itu, yang penting desain itu bisa kita laksanakan dan bisa kita bangun. Namun kalau di luar negeri, kalau kita sudah melakukan desain, dia bukan lagi yang penting bisa dibangun gitu loh. Tetapi dia sudah bisa memaintain, artinya memelihara gitu. Karena secara logika kan kalau kita sudah desain lalu kita bangun, di Indonesia itu kan biasanya yang kurang itu adalah kurang pemeliharaan gitu loh. Sementara di luar negeri dia sudah didesain dan sudah terpelihara gitu loh. Jadi cukup jauh sih perbedaan cara mendesain di Indonesia dengan cara mendesain di luar negeri gitu. Kemudian kalau kita berbicara baja, yang otomatis bangunan-bangunan industri tersebut sudah pasti lebih banyak menggunakan baja gitu loh. Seorang perencana di luar kepala harus memahami bahwa kalau kita berbicara baja, bahwa yang dicek itu adalah deformasinya dan kemiringannya gitu. Itu dua hal yang dalam alam bawah sadarnya harus sudah terpatri lah gitu loh. Jadi 4 hal tadi, kekuatan, deformasi, durabilitas, dan keberlanjutan. Kemudian yang terakhir, persiapan perencanaan dan spesifikasi, ya artinya semakin siap kita melakukan rencana, semakin matang kita membuat perencanaan beserta spesifikasinya, maka tidak adalah biaya ataupun kos yang nantinya di dalam perjalanan menjadi perlu ditambah atau perlu dikurangi, sehingga pada pelaksanaan pekerjaannya pun nanti tidak membuang-buang waktu dengan adanya perubahan desain ataupun perubahan rencana daripada bangunan industri yang akan kita bangun. Lalu ini adalah contoh ya, beberapa contoh ya proyek yang pernah saya ikuti.
Ini di Sumatera, ini bagi Bapak Ibu yang di Sumatera pasti pernah lah melihat proyek ini ataupun mendengar ini, karena di YouTube pun bahwa proyek ini memang proyek yang terbesar gitu loh. Nah ini kan semuanya rata-rata baja gitu ya kan. Nah, kenapa sih dia lebih banyak menggunakan baja ketimbang material lain? Ya tentu sebagai perencana kita harus memahami bahwa material baja itu ketersediaannya cukup besar gitu loh, jauh lebih besar ya. Kemudian baja juga mudah untuk diperbaiki ataupun dipelihara. Nah itu tadi saya berbicara tentang daktilitas daripada baja itu juga tinggi sehingga merupakan alasan utama orang kenapa menggunakan baja. Tapi baja juga mempunyai kekurangan gitu loh, yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya tadi saya menyebutkan bahwa apabila di lokasi bangunan industri kita ternyata dulunya adalah tempat sampah yang banyak zat-zat kimia, artinya baja itu rentan terhadap korosi. Kemudian baja juga akan mengalami kekuatannya berkurang atau degradasi ketika terjadi kebakaran. Lalu dia baja itu rentan juga terhadap tekuk, buckling ya. Nah, itulah hal-hal yang harus diyakini ataupun dipahami oleh perencana bahwa pemilihan material betul-betul hal yang penting untuk dipahami seorang perencana ataupun desainer. Ini referensinya dari sini saya ambil, dan demikian Pak Reza, Ibu Desi, dan Pak Ditya, slide dari saya. Ya, Ya baik, terima kasih Pak. Izin Pak narasumber, kita akan membuka sesi tanya jawab Pak. Oke. Ya baik Bapak Ibu, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Giot Hardane dipersilahkan. Mohon maaf Pak, ini slide-nya ditutup Pak. Slide-nya ditutup Itu tuh. biar kita bisa sorot Bapak. Iya, ini makanya saya bingung nih. Oh, stop itu Pak, share screen. Oh iya, sudah. Biar pada kenalan nih sama Pak Giot. Iya, ini gimana ya? Ada di Coba Des, dibantu Des. Bentar. Resume ya? Saya kurang paham Pak. Ini udah stop saya Di rasanya. atasnya share-nya di Stop stop, share. terus ya sudah Ya Pak. kan? Ya. Oke. Ya baik Bapak Ibu silahkan. Kayaknya bingung nih Pak, para pesertanya bingung Pak. Sama saya juga bingung nih. Iya, Pak Pak. Reza ngasih tugas yang berat-berat. Padahal Iya, udah berat Pak. Materinya berat Pak. Oh ini sudah ada nih Pak. Dari baik. Pak Beni, dari NTT. Silahkan Pak Beni. Selamat siang. Siang Siang Pak Pak. Beni. Ya, Pak Beni dari DPD Arkindo NTT. Ya Pak. Oh iya, Pak Beni ya. Makasih Pak Riot atas penjelasannya yang cukup jelas, sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang Makasih, ingin Pak. saya tanyakan terkait dengan regulasi, Pak. Oke. Kami di Kupang NTT ini bangunan industri ini mau dikatakan tidak ada Pak, karena kami kota daerah kecil yang bangunan industrinya juga terbatas. Namun demikian materi ini sangat penting bagi kami untuk bisa belajar daripada pekerjaan bangunan industri ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, regulasi apa mungkin ada kriteria terkait dengan regulasi ini untuk satu bangunan konstruksi? Karena yang bangunan itu bisa akan dibangun sesuai dengan ini tergantung hasil perencanaannya. Itu akan lebih menentukan. Tentu ada kaitannya juga dengan
hasil kajian di lapangan, ada struktur tanah, ada fungsi bangunan, dan segala macam, Pak. Mungkin saya ingin tahu jika regulasinya bagaimana, Pak? Ada supaya sebagai modal bagi kami untuk bisa melihat mendesain satu pekerjaan bangunan industri itu bagaimana. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, materi ini sangat bagus sekali, Pak. Namun di tulisannya itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris, Pak. Ya. Kami yang di sini pemahaman tentang bahasa Inggris terbatas. Apa mungkin ada terjemahannya, dan kalau bisa juga di-share di grup Pak, kami sebagai kami bisa baca-baca juga, Pak. Sekira untuk sementara demikian, dan saya senang sekali materi hari ini. Namun bagi kami itu yang masih perlu ada penjelasan tambahan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Baik, Selamat siang Pak Beni. Ya, mohon izin Pak Riot boleh langsung Pak dijawab. baik. Pak Beni dari NTT ya. Kalau untuk regulasi ini biasanya kan dari pemerintah daerah setempat, Pak ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana peraturan ataupun standar-standar yang kita harus pahami, kuasai untuk melakukan pekerjaan bangunan industri, sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Contohnya misalkan peraturan baja Indonesia. Nah, itu kita perlu update, Pak. Peraturan bajanya sudah yang tahun berapa nih yang terupdate? Apakah tahun 2022 atau 2023? Apakah masih konsensus? Namun biasanya, Pak, kalau untuk peraturan-peraturan, saya juga belajar daripada profesor-profesor ITB bahwa sebaiknya kita memang merefer atau merujuk ke peraturan misalkan ASTM, Pak, ASTM ataupun ASTO, artinya kita ya kiblatnya ke luar negeri, Pak. Kenapa ke luar negeri? Bukan untuk gaya-gayaan, Pak, namun luar negeri itulah yang lebih up to date, artinya tim penyusun code ataupun standarnya, mereka itu lebih apa ya kita bilang ya, terpola, Pak, bahwa dalam setahun itu standar ataupun peraturan dia harus keluarkan sekian banyak gitu loh. Sehingga di Indonesia juga beberapa profesor-profesor kita dari kampus-kampus terkenal, dia juga merefernya dari peraturan ataupun standar-standar luar negeri, Pak. Jadi kalau untuk peraturan-peraturan ataupun standarnya nanti bisa saya share, Pak, karena saya nggak hafal. Nanti bisa saya share ASTM nomor berapa, ASTO-nya nomor berapa, itu nanti bisa saya share ke panitia untuk kemudian di-share ke Pak Beni gitu loh, ataupun ke teman-teman yang lain. Demikian Pak Beni. Baik, terima kasih Pak. Mungkin diminta untuk di-share ke Mbak Desi, biar saya minta dari Mbak Desi materinya, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Baik, Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Beni. Izin Pak, kita lanjut pertanyaan kedua. Oh iya Pak Riot, mohon maaf Pak, kameranya dinyalain Pak. Hah? Kameranya dinyalakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya nih Pak Beni. Bentar Pak, Ah, dulu ya Pak. ya, Ini bagus kita bagus juga nih materinya nih, bangunan gedung industri ya. Ini siapa ya Pak yang nanya ya? Oke. Yang pertama ini perbedaan gedung biasa sama gedung industri apa yang membedakan secara prinsip? Biasanya yang saya tahu gedung industri itu salah satu yang perihal utama itu mengenai dampak lingkungan ya. Jadi ada pengolahan limbahnya tersendiri, terutama untuk industri-industri kimia ya. Saya kira itu saja Pak perbedaannya aja secara prinsipal bangunan gedung biasa sama gedung industri. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Adri Yuda ya? Ya,
Oh, baik. Oke. Gimana Bu Desi, Bu Akbar? Apakah langsung dijawab? Boleh, Pak? Langsung Baik. dijawab, Pak. Eh, Pak Adri, Pak Yuda, Pak Adri Yuda ya, Pak Adri Yuda. Ya, Pertanyaannya cukup bagus Pak, dan memang ini sering kali nih Pak ditanyakan kalau para asesor ya di Arkindo ataupun Ataksi dulunya, seringkali kalau asesi yang mengambil teknik bangunan gedung, kalau ditanya apa sih yang dikatakan gedung atau disebut gedung, nah seringkali juga asesi itu menjawabnya belum tepat gitu loh Pak. Jadi kalau ditanya perbedaan Pak ya, kalau ditanya perbedaan, sebelum saya menjawab perbedaan, pertama-tama kita harus pahami Pak, kalau definisi gedung itu apa sih gitu loh. Nah, kalau yang disebut dengan gedung, artinya Pak, kalau gedung kita mendesainnya bahwa konstruksi gedung tersebut harus bisa menahan gaya-gaya lateral Pak. Itulah yang disebut dengan pemahaman gedung ketimbang non gedung gitu Pak. Jadi nggak ada namanya gedung 3 lantai, gedung 5 lantai. Artinya kalau mindset engineer ataupun insinyur, gedung ya udah pasti dia bukan bangunan tidak bertingkat gitu loh. Ya udah, kita harus paham tuh. Oh ternyata definisinya adalah gaya-gaya lateralnya harus lebih dipertimbangkan gitu loh Pak. Nah, tadi pertanyaan Bapak, berarti pertanyaan Bapak kalau saya artikan, apakah perbedaan bangunan industri dengan bangunan non-industri, yaitu tadi Pak, kalau bangunan industri, otomatis dia lebih banyak harus mempertimbangkan gaya-gaya siklik Pak. Nah, karena dia peruntukannya kan memang untuk kegiatan yang menghasilkan suatu produk gitu kan Pak, bangunan industri. Jadi dia pasti menggunakan crane untuk loading unloading gitu. Sementara kalau untuk bangunan non industri kan dia kita bilang bangunan yang ini ya, statik ya. Artinya uh, tidak ada beban-beban siklik ataupun beban-beban daripada mesin getar atau mesin-mesin produksi yang harus kita pertimbangkan dalam desain kita. Seperti itu Pak Adri pemahaman saya. Semoga dapat diterima. oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adri. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga dari Pak Didi ini, PT Sukma Aryava. Silahkan, Pak. Nah, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak, saya ingin menanyakan instalasi apa saja yang wajib ada pada gedung industri. Karena kan gedung industri itu berbeda dengan perkantoran, dengan gedung pendidikan misalnya begitu. Karena kan kompleks sekali pada gedung industri itu, dan instalasi apa saja yang harus ada pada gedung industri. Terus yang kedua, perbedaan pembangunan gedung industri dan kawasan industri itu bagaimana Pak? Sementara itu Pak, pertanyaan saya. Mantap Silakan, Pak Didi. Pak Diot. Pertanyaannya rumit Pak Didi ya. Oke. Tadi instalasi ya. Instalasi Iya Pak. yang harus ada. Jadi otomatis Pak dalam pemaparan saya kan yang kita harus pahami pedomannya adalah bangunan industri yang mau kita bangun ataupun kita desain ini tentunya berdasarkan kebutuhan daripada klien Pak ya, ataupun pemilik modal. Nah contohnya kalau kita merefer ke gambar saya tadi, itu kan untuk pabrik kertas Pak ya, pabrik kertas di Sumatera, otomatis instalasi yang perlu diadakan di bangunan tersebut, otomatis ya Pak, ya kita harus kebakaran Pak, kita harus
instalasi kebakaran itu harus yang utama. Pada intinya prinsipnya sih keempat tadi Pak ya, yang saya jelaskan di awal, eh, bangunan industri itu harus bisa memberikan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan Pak. Namun pada kenyataannya, katakanlah saya merefer ke foto yang saya lampirkan tadi, itu pun masih adalah kurang-kurangnya, terutama dalam dalam keberlanjutan Pak ya. Jadi jawabannya Pak, instalasinya harus bisa mengcover K4 tersebut Pak. Itu pemahaman saya Pak. Artinya K3-nya lah, keselamatan dan kesehatan kerjanya itu harus menjadi standar ataupun syarat minimal yang harus diterapkan di bangunan industri tersebut Pak. Kemudian untuk itu Pak ya, kawasan industri Pak ya. Ya otomatis dia namanya kawasan industri ya artinya segala sesuatu Pak ya, baik itu dari transportasinya, baik itu dari kesiapan infrastrukturnya ataupun keempatnya lah, itu jauh melampaui daripada yang bukan kawasan industri Pak. Nah, secara singkatnya seperti itu Pak pemahamannya. Keempatnya harus benar-benar dapat diterapkan dan diadopsi Pak ya oleh pemilik modal ataupun perencana. Demikian Pak Didi. Siap, terima kasih Pak. Lanjut, Bapak Ibu. Silakan pertanyaan lagi, Bapak. Selamat siang, izin Ya, bertanya. dari mana, Pak? Ahmad Effendi. Oh, Pak Rahmat. Silakan, Pak. Selamat siang Pak Riyot. Ya Pak Rahmat. Salam kenal Pak Riyot. Saya dengan Rahmat. Sama-sama Pak. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan pemaparan atau presentasi Bapak tadi, Pak ya. Saya sangat senang sekali ada satu bidang dalam hal ini bangunan industri yang kita jadikan satu topik diskusi pada hari ini. Dan ya saya bersyukur cukup bangga juga karena penyajiannya dalam bahasa Inggris, artinya kita bukan kaleng-kaleng gitu Pak. Yang kedua, penjelasan Bapak terkait dengan materi memang lebih kepada prepare terkait dengan pembangunan pabrik tersebut. Namun demikian itu sangat-sangat berguna sekali karena di kita khususnya asosiasi kita ini adalah kan pelakunya Pak, artinya kontraktornya. Lalu kemudian kontraktor itu mesti mengerti apa-apa yang memang yang tadi Bapak jelaskan sehingga kita tidak beli kucing di dalam karung. Nah itu tadi penekanannya jangan sampai ketika di tengah jalan alokasi modalnya ternyata yang harusnya sudah teridentifikasi belum teridentifikasi sehingga berdampak pada kita pelaku kontraktor, pelaku penyedia jasanya Pak. Ya. Memang yang saya tadi agak sedikit tergelitik adalah kita merefer satu teknologi kepada luar negeri Pak. Ya. Nah ini menjadi tugas kita nih. Bagus sekali ini hari ini materinya bahwa kita juga mesti jadi pelaku dulu nih Pak. Harapan saya ini kita ada satu keberanian dengan adanya pemaparan tadi. Kita menjadi kontraktor bangunan industri sehingga kita mendapatkan satu pengalaman yang berharga dan mendapatkan satu masukan
ya artinya hari-hari ini memang bangunan industri dilakukan oleh kontraktor-kontraktor besar yang yaitu tadi merefer kepada teknologi-teknologi yang luar negeri. Ini ya sangat miris sekali, Pak. Nah, lalu kemudian keterkaitan dengan keberlanjutan. Keberlanjutan itu seperti apa namanya penjabarannya seperti apa Pak keberlanjutan? Ya memang yang saya pahami biasanya pabrik investasi untuk minimal 20 tahun, lalu kemudian 20 tahun baru break even, baru nanti dia bla bla bla, artinya long term lah Pak ya dalam hal operasional pabrik ini. Nah, keberlanjutannya ini secara apa ya, secara spesifik mohon dijelaskan Pak. Karena terkait dengan ini juga Pak, apakah di industri tentu ya saya yakini bahwa di situ ada sertifikasi layak huni Pak. Maksudnya layak huni itu layak operasi lah kalau di industri barangkali ya Pak ya. Nah itu apa istilahnya di industri sana. Karena memang ketika kita bicara keberlanjutan, ya kita sebagai kontraktor juga apa ya artinya juga harus mencermati apa saja yang memang menjadi apa concern di keberlanjutan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan tadi Pak desain yang apa namanya desain bangunan industri itu kan ada. Kalau di Indonesia Bapak sampaikan tadi 2, kalau di luar negeri sudah 4, ada liabilitas, kemudian ada apa namanya satu lagi itu keberlanjutan ya ini ya, keberlanjutan ya Pak ya. Mereka di sana, makanya saya tanyakan itu supaya kita sebagai pelaku-pelaku konstruksi juga bisa prepare dan bisa juga katakan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan apa konsep bangunan yang keberlanjutan yang tentu disesuaikan dengan kearifan lokal Pak, karena memang kan tadi kalau bicara apa namanya kekurangan dan kelebihan baja, ada korosi dan seterusnya harus di apa namanya disesuaikan dengan lingkungan lah dan seterusnya Pak. Nah ini apa yang terkait dengan pertanyaan tadi Pak, secara spesifik keberlanjutan itu yang mesti kita identifikasi seperti apa. Saya kira segitu dulu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Izin boleh nggak bisa jawab nggak ya? Pertanyaan ini Pak. Kebetulan gini Pak, saya terlibat juga dalam membangun industrial estate di Cikande. Saya dulu pernah jadi project manager di apa namanya di Cikande Pak. Artinya ya kita bisa sharing. Artinya begini, kalau tadi ada pertanyaan dari teman terkait dengan kawasan industri, tentu kan kita juga harus mendekati apa sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh industri. Seperti misalnya ketika kita berbicara apa namanya powernya industri itu pakai gas, kita mesti dekat dengan apa namanya jalur pipa gas gitu Pak ya. Atau ketika dengan berbicara ketika powernya dibutuhkan melalui batu bara, ya paling tidak kita mesti dekat dengan katakan pelabuhan dan seterusnya gitu Pak. Makanya ini senang sekali. Mungkin ya harapan saya pribadi sebagai pengurus DPP Arkindo ini ada teman-teman yang berani ngambil satu pekerjaan yang ya jangan di bawah yang tadi lah yang Bapak garap itu. Ya, biar kita ini lebih apa ya lebih ininya lebih besar lagi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi. Pertanyaan memang sulit. Kemudian secara prakteknya juga untuk bangunan industri yang kita kategorikan
telah mengadopsi keberlanjutan di Indonesia itu memang sangat-sangat jarang, Pak. Sangat-sangat jarang. Kalaupun ada, mungkin nanti IKN, Pak ya. Tapi saya nggak tahu. Intinya gini, Pak. Kalau yang dikatakan bangunan industri yang berkelanjutan, Pak ya. Tadi kan memang saya sampaikan ada 4 ya, ada 4 aspek dalam desain ataupun perencana di luar negeri, itu strength, deformability, durability sama sustainability. Nah, tadi kan saya menyampaikan bahwa di Indonesia itu perencana itu mendesain hanya untuk dapat dibangun, Pak, atau untuk dilaksanakan. Nah, kalau di luar negeri tadi bukan dibangun lagi, tapi dipelihara, Pak. Nah, ini sebenarnya artinya, Pak, hubungannya dengan keberlanjutan. Artinya ketika kita ada perubahan, Pak, perubahan misalkan di Indonesia kan sering kali tuh, Pak, bahwa konsensus peraturan gempa, ternyata gempa di sini setelah kita teliti ternyata tidak 6 skala Richter atau 7 skala Richter, otomatis kita harus berubah lagi tuh, Pak, peraturan-peraturannya. Nah, keberlanjutan ini juga saya dapat ilmunya, Pak, waktu mengikuti penilaian ahli, Pak ya, dari para profesor-profesor. Artinya, Pak, setiap ada perubahan peraturan ataupun standar bangunan tersebut, Pak, dia bisa mengikut, Pak. Nggak bangun lagi dari awal gitu loh. Apapun perubahannya, dia bisa ngikut. Makanya di luar negeri dikatakan design to maintain. Desain untuk dipelihara gitu. Dia pelihara bangunan itu tetap eksis, tetap kokoh, tetap kuat karena dia udah memikirkan ke depan itu yang terjadi seperti apa gitu loh, Pak. Dia sudah sampai ke situ gitu loh. Maka dia bilang keberlanjutan gitu loh, Pak. Demikian Pak Rahmat Effendi. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu silakan pertanyaan selanjutnya. Jangan banyak-banyak, Bu. Cukup aja. Cukup ya Pak ya. Oh ya udah, baik kalau kayak gitu saya izin Pak Riot. Saya izin tutup. Baik Bapak Ibu, sesi tanya jawab ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Riot Hardane, yang telah menuangkan ilmunya di forum ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat bermanfaat sekali untuk para pelaku jasa konstruksi, Pak. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir, meluangkan waktunya, dan ikut serta dalam kegiatan siang hari ini. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk para peserta absen. Yang sudah absen, silahkan meninggalkan Zoom. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Hardane. Izin Terima dulu. kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, mana Pak John?